Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok C. Yang mana kemarin kelompok kami itu telah mengerjakan tugas video company profile untuk 2 perusahaan. Nah, ternyata tugasnya nggak sampai situ saja. Masih ada tugas lain, yaitu tugas besar akuntansi finansial. Menyusun akuntansi data dari FO Rumah Gaya. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan lebih lanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota lainnya. Yang pertama ada Amir Zaki Al-Majid dengan NRP terakhir 007, Kienu Gian Zamde dengan NRP terakhir 009, Vario Dimas Alinski, NRP terakhir 018, Ifah Noviansa, NRP terakhir 020, Maesa Div Saksena, NRP terakhir 035, Gaida Fadila Sani dengan NRP terakhir 041, dan saya sendiri Ataya Azisyah dengan NRP terakhir 046. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya berikan kepada teman saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan pada bagian abstraksi. FO Rumah Gaya merupakan usaha di bidang busana yang berlokasi di Gambiran, Sumberjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Usaha ini bergerak dalam penyediaan berbagai jenis pakaian pria dan wanita seperti kaos, kemeja, gamis, dress, dan celana, baik untuk keperluan sehari-hari maupun acara formal. Tugas ini disusun untuk mengetahui siklus keuangan yang terjadi di FO Rumah Gaya, seluruh kegiatan operasional dan transaksi keuangan dilakukan secara langsung di lokasi ini. Transaksi yang dicatat meliputi transaksi penjualan, pembelian bahan dan perlengkapan, serta transaksi penyesuaian pada akhir periode. Bukti transaksi seperti faktur penjualan, faktur pembelian, nota debit, nota kredit, bukti penerimaan, dan bukti pembayaran digunakan untuk memperkuat keabsahan setiap transaksi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai informasi umum perusahaan FO Rumah Gaya. FO Rumah Gaya adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang busana yang berlokasi di Gambiran, Sumberjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Usaha ini menyediakan berbagai jenis pakaian seperti kaos, kemeja, gamis, dan pakaian lainnya untuk pria maupun wanita. Dalam pencatatan keuangannya, FO Rumah Gaya menggunakan metode jurnal umum untuk mencatat transaksi penjualan, pembelian, dan pengeluaran lainnya. Pencatatan ini dilakukan agar dapat mengetahui laporan keuangan usaha secara sederhana. Selanjutnya ada neraca saldo awal dari FO Rumah Gaya periode Juli 2025. Yang pertama terdapat sewa dibayar di muka sebesar 5 juta rupiah. Kemudian ada pembelian barang sebesar 17.250 rupiah. Kemudian ada modal sebesar 56.234.000 rupiah. Dan yang terakhir ada kas sebesar 33.984.000 rupiah. Yang dimana total masing-masing debit dan kredit sebesar 56.234.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke bagian daftar transaksi. Pada bagian ini berisi seluruh catatan kegiatan keuangan FO Rumah Gaya selama bulan Juli 2025. Tercatat terdapat 161 transaksi yang mencakup seluruh aktivitas pemasukan dan pengeluaran usaha. Dari hasil pencatatan, total pemasukan yang diperoleh dari penjualan berbagai produk fashion itu mencapai sekitar 17 juta rupiah. Sedangkan total pengeluaran itu sebesar 99 juta rupiah. Dari pengeluaran tersebut meliputi berbagai kategori utama, seperti sewa toko untuk 1 tahun itu sebesar 60 juta rupiah, pembelian persediaan barang dagang itu sekitar 24 juta rupiah, pembelian perlengkapan toko itu sekitar 5 juta rupiah, gaji karyawan sebesar 7,2 juta rupiah, serta biaya iklan sebesar 950 ribu. Selain itu, terdapat pengeluaran untuk tagihan operasional sebesar 947.000 dan sedekah usaha sebesar 7.000. Semua transaksi ini dicatat secara kronologis dan menjadi dasar dalam penyusunan jurnal umum dan jurnal penyesuaian agar laporan keuangan FO Rumah Gaya dapat tersusun dengan lebih akurat dan transparan. Selanjutnya ada pencatatan jurnal umum untuk usaha UMKM Factory Outlet Rumah Gaya atau FO Rumah Gaya untuk periode 1 Juli sampai 31 Juli 2025. Total transaksi yang tercatat selama periode tersebut ada 161 transaksi. Dari total transaksi tersebut,
Ada satu transaksi yang merupakan setoran modal, yaitu pada tanggal 1 Juli pemilik usaha menyetor Rp60 juta sebagai tambahan modal yang tercatat kas di debit dan modal di kredit. Selanjutnya, ada 135 transaksi penjualan tunai. Semua penjualan dicatat menggunakan format kas di debit dan penjualan di kredit, karena seluruh transaksi penjualan dilakukan secara tunai. Contohnya pada tanggal 1 Juli, terdapat penjualan kaos sebesar Rp130.000 yang tercatat sebagai kas di debit dan penjualan di kredit. Selain itu, ada 8 transaksi pembelian barang atau perlengkapan. Contohnya pada tanggal 4 Juli, tercatat pembelian barang sebesar Rp9.135.000 dengan pembelian di debit dan kas di kredit. Lalu terdapat 12 transaksi beban operasional, seperti pembayaran listrik, air, ongkir, wifi, iklan, tagihan sampah, dan gaji karyawan, yang semuanya dicatat beban di debit dan kas di kredit. Contohnya pada tanggal 1 Juli, terdapat pembayaran tagihan air sebesar Rp50.000 yang tercatat sebagai beban air di debit dan kas di kredit. Ada juga satu transaksi privé, yaitu pengambilan dana pribadi oleh pemilik usaha untuk sedekah sebesar Rp7.000. Transaksi ini terjadi pada tanggal 24 Juli dan tercatat sebagai privé di debit dan kas di kredit. Terakhir, di tanggal 31 Juli terdapat 5 transaksi penyesuaian akhir bulan, seperti retur penjualan, beban sewa, iklan, wifi, serta perlengkapan. Semua transaksi tersebut sudah dicatat menggunakan prinsip double entry system, yaitu setiap transaksi selalu melibatkan akun debit dan kredit dengan nominal yang seimbang. Pada akhir periode, total debit dan total kredit sama, yaitu sebesar Rp182.185.600, sehingga pencatatan dinyatakan seimbang dan valid. Selanjutnya ada pencatatan buku besar FO Rumah Gaya periode 1 Juli 2025 hingga 31 Juli 2025. Buku besar ini merupakan rangkuman semua transaksi keuangan di FO Rumah Gaya berdasarkan jenis akunnya. Untuk akun kas telah mengalami beberapa aktivitas keuangan pada bulan Juli, tercatat nominal akhir pada tanggal 31 Juli 2025, yaitu sebesar Rp12.225.000. Lalu untuk akun beban iklan, saldo akhir sejumlah Rp79.100. Untuk akun sewa dibayar di muka, saldo akhir berjumlah Rp60 juta. Lalu untuk akun pembelian barang, saldo akhir berjumlah Rp41.425.000. Lalu untuk akun perlengkapan, saldo akhir berjumlah Rp5.075.000. Untuk akun wifi dibayar di muka, saldo akhir berjumlah Rp237.500.000. Lalu untuk akun iklan dibayar di muka, saldo akhir berjumlah Rp870.900. Untuk modal, saldo akhir berjumlah Rp116.234.000. Dan untuk prive, saldo akhirnya ada di Rp7.000. Lalu untuk akun penjualan sendiri, setelah mengalami beberapa transaksi di bulan Juli, saldo akhir ada di angka Rp17.455.000. Untuk akun retur penjualan setelah disesuaikan, saldo akhir ada di angka Rp185.000. Lalu untuk beban sewa, saldo akhir ada di angka Rp5 juta. Untuk beban sampah, saldo akhir sebesar Rp20.000. Untuk beban perlengkapan, saldo akhir berjumlah Rp300.000. Selanjutnya, untuk akun beban ongkir, saldo akhir ada di angka Rp307.000. Dan untuk akun beban air, saldo akhir ada di angka Rp117.000. Untuk beban wifi, saldo akhir ada di angka Rp137.500. Dan untuk beban listrik, saldo akhir ada di angka Rp503.000. Terakhir yaitu akun beban gaji, saldo akhir ada di angka Rp7.200.000. Berikut adalah daftar penyesuaian
untuk menyesuaikan saldo pada semua akun agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya di akhir periode, yaitu pada tanggal 31 Juli 2025. Saya akan membacakan akun-akun dari jurnal penyesuaian. Yang pertama ada beban sewa, di mana debitnya yaitu 5 juta. Lalu ada sewa dibayar di muka dengan kredit 5 juta juga. Bawahnya ada beban perlengkapan dengan debit 300.000. Lalu ada perlengkapan habis pakai dengan kredit 300.000. Bawahnya lagi ada beban wifi, yaitu dengan debit 137.500. Dengan wifi dibayar di muka, kredit 137.500. Bawahnya lagi ada reader penjualan pada tanggal 26 dengan debit 185.000. Lalu ada kas dengan kredit 185.000. Bawahnya lagi ada beban iklan dengan debit 79.100. Dan ada iklan dibayar di muka dengan kredit 79.100. Selanjutnya, kita masuk ke laporan raca FO Rumah Gaya pertanggal 31 Juli 2025. Untuk total aset perusahaan sebesar Rp119.508.400 yang dinominasi oleh pembelian barang, sehingga kuantitas produk terjamin jumlahnya dan perputaran uang terjadi dengan cukup cepat. Lalu kewajiban dari perusahaan ini adalah 0. Angka 0 berarti hutang juga 0, hutang pajak maupun hutang usaha. Sehingga perusahaan ini murni mendapat suntikan dana dari pemiliknya saja dan tidak ada ketergantungan kepada pihak luar. Lalu total ekuitas sebesar Rp119.508.400 yang didominasi oleh modal, sehingga memperkuat pernyataan nomor 2 bahwa memang perusahaan ini murni diberikan suntikan dana oleh pemiliknya. Lalu terdapat laba ditahan menunjukkan bahwa sudah ada akumulasi laba di periode ini. Lalu secara keseluruhan, posisi perusahaan tergolong stabil karena total aset masih mampu menutupi total kewajiban. Dilanjutkan dengan laporan laba rugi dari periode 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Juli 2025 dari FO Rumah Gaya. Berdasarkan laporan laba rugi, total pemasukan perusahaan sebesar Rp16.945.000 yang seluruhnya berasal dari hasil penjualan. Terdapat beban operasional seperti air, wifi, sampah, dan sewa ruko, dengan total keseluruhan beban sebesar Rp13.633.000. Setelah dilakukan pengurangan antara pendapatan dan beban, maka angka yang didapat sebesar Rp3.281.400 yang merupakan laba bersih dari perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut, perusahaan berhasil mendapatkan laba dan bukan rugi. Secara keseluruhan, kinerja keuangan perusahaan pada periode ini sangat baik, karena seluruh pendapatan menjadi laba bersih. Berikutnya kita mulai masuk ke laporan perubahan ekuitas keuangan FO Rumah Gaya periode 1 Juli sampai 31 Juli 2025. Pada periode ini, laba yang diperoleh perusahaan mencapai Rp3.281.400. Laba tersebut menambah saldo laba ditahan dengan total saldo akhir yang sama, yaitu Rp3.281.400. Selanjutnya, modal awal pemilik tercatat sebesar Rp56.234.000. Dalam periode ini, pemilik menambahkan modal baru sebesar 60 juta, sehingga tercatat total modal akhir menjadi Rp116.234.000. Namun, terdapat pengambilan pribadi atau prive oleh pemilik sebesar 7.000. Setelah seluruh perubahan ini dihitung, total ekuitas FO Rumah Gaya pada akhir periode tercatat sebesar Rp119.508.400. Sekarang kita lanjut ke laporan arus kas. Laporan arus kas ini disusun dengan metode data langsung. Dari kegiatan operasional, FO Rumah Gaya mencatat laba bersih sebesar Rp3.281.400. Beberapa penyesuaian dilakukan terhadap beban operasional seperti beban iklan sebesar Rp79.000, beban perlengkapan sebesar Rp300.000 dan beban sewa Rp5 juta, serta beberapa pengeluaran lainnya. Selain itu, terjadi pengeluaran dari kas aktivitas seperti pembelian perlengkapan, pembayaran sewa di muka, dan iklan yang belum dibayar oleh FO Rumah Gaya. Sehingga total arus kas bersih dari aktivitas operasional menunjukkan pengurangan sebesar Rp95.159.000. Perusahaan juga memiliki saldo awal kas sebesar Rp33.984.000
Kemudian terdapat penyesuaian kas sebesar Rp73.075.000. Sehingga saldo akhir kas pada tanggal 31 Juli 2025 tercatat sebesar Rp11.900.000. Ya, untuk slide ini adalah bukti transaksi, di mana total gambarnya terdapat 8 gambar. Sebenarnya untuk slide ini kami hanya ingin buktikan bahwa tugas yang kami lakukan ini beneran ada datanya dan valid. Tidak kami buat secara ada-ada atau bohongan. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok C tentang menyusun akuntansi data FO Rumah Gaya. Semoga presentasi yang disampaikan oleh saya dan teman-teman saya dapat dipahami. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.